Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadila Emiliani, NIM 12201314 dari Hukum Ekonomi Syariah D akan mempresentasikan materi dari saya, yaitu sholat musafir dan caranya. Sebelum ke pembahasan selanjutnya, sebaiknya kita mengetahui dulu apa itu musafir. Musafir ialah orang yang berpergian jauh sekali, atau orang yang berpergian jauh dan kiranya tidak mampu melewati waktu-waktu untuk sholat dengan pasti. Misalnya karena terlalu jauhnya pergi, sehingga waktu sholat duhur tidak sempat dikerjakan, karena masih di tengah jalan yang tidak memungkinkan melakukan sholat duhur. Namun tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat fardu. Karenanya Islam tidak memberatkan. Jadi kita bisa melaksanakan sholat dengan menjamak atau digabungkan dan dengan sholat qashar atau diringkas. Apa itu sholat jamak dan qashar? Sholat jamak adalah sholat yang digabungkan, yaitu dua sholat fardu yang digabungkan pada satu waktu. Misalnya menggabungkan sholat duhur dan asar dilaksanakan pada waktu duhur atau asar, dan sholat maghrib digabungkan dengan sholat isya dilaksanakan pada waktu maghrib atau isya. Sedangkan sholat subuh tetap pada waktunya. Tidak boleh digabungkan dengan sholat lain. Hukum melaksanakan sholat jamak yaitu mubah diperbolehkan. Selanjutnya sholat qashar. Sholat qashar adalah sholat yang diperpendekkan atau diringkas, yaitu melaksanakan sholat fardu dengan cara meringkas dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Sholat fardu yang dapat diringkas yaitu sholat yang jumlahnya 4 rakaat, seperti sholat duhur, asar, dan isya. Hukum melaksanakan sholat qashar yaitu mubah diperbolehkan. Syarat sholat jamak yaitu 1. Musafir atau masih dalam perjalanan belum sampai pada tujuan. 2. Dalam perjalanan jauh minimal 86 km, itu menurut kesepakatan sebagian besar imam mazhab, dan perjalanan tersebut tidak bertujuan untuk maksiat. Dalam keadaan sangat ketakutan atau mengkhawatirkan, misalnya pada saat perang, pada saat sakit, atau pada saat hujan lebat, angin topan, dan bencana alam. Dan syarat yang terakhir yaitu muwalah atau bersegera, yaitu melaksanakan 2 sholat tanpa ada jeda, waktu yang lama, dan secara berurutan. Maksudnya gini, jadi jika kita melaksanakan sholat jamak, tidak boleh diselangi dengan sholat sunnah ataupun perbuatan lain di antara keduanya. Cara sholat jamak yaitu ada 2. Yang pertama jamak takdim, jamak yang didahulukan, dan yang kedua jamak takhir, yaitu jamak yang diakhirkan. Contoh sholat jamak takdim yaitu melaksanakan sholat duhur dan asar dikerjakan pada waktu duhur, 4 rakaat sholat duhur, 4 rakaat sholat asar, atau menjamak sholat maghrib dengan isya dilaksanakan pada waktu maghrib, yaitu 3 rakaat sholat maghrib dan selanjutnya digabung dengan sholat 4 rakaat isya. Contoh jamak takhir yaitu menjamak sholat duhur dengan asar dilaksanakan pada waktu asar, atau menjamak sholat maghrib dan isya dilaksanakan pada waktu isya. Cara sholat jamak takdim, jamak yang didahulukan. Kita ambil contoh sholat duhur yang digabungkan dengan sholat asar. Yang pertama caranya yaitu kita melaksanakan sholat duhur dengan niat jamak takdim. Dan yang kedua takbiratul ihram. Dan yang ketiga sholat duhur 4 rakaat seperti biasanya. Dan yang keempat yaitu salam. Ingat, setelah salam, pada sholat yang pertama kita harus langsung berdiri, tidak boleh diselangi dengan perbuatan yang lain, misalnya zikir dan bercakap-cakap atau yang lain-lain. Langsung berdiri berniat melaksanakan sholat yang kedua yaitu sholat asar dengan niat jamak takdim. Selanjutnya takbiratul ihram. Dan yang ketujuh sholat asar 4 rakaat seperti biasanya, lalu salam. Cara sholat jamak takhir, kita ambil contoh sholat maghrib dengan sholat isya. Yang pertama berniat sholat maghrib dengan niat sholat jamak takhir. Selanjutnya takbiratul ihram dan melaksanakan sholat maghrib seperti biasanya. Kemudian salam.
dan kemudian berdiri lagi dengan berniat sholat yang kedua yaitu Isya. Selanjutnya takbiratul ihram. Dan selanjutnya sholat Isya seperti biasa. Dan yang terakhir salam. Sholat qashar, syarat sholat qashar yaitu 1. Dalam perjalanan jauh minimal 86 km menurut kesepakatan sebagian besar imam mazhab, dan perjalanan tersebut tidak bertujuan untuk maksiat dan harus dilaksanakan setelah melewati batas desa. Tidak dengan imam yang mengerjakan sholat secara sempurna, tetapi boleh melakukan qashar asalkan imam juga melaksanakan sholat secara qashar. Dalam keadaan sangat ketakutan, misalnya perang, sakit, hujan lebat, angin topan, atau bencana alam, dan yang lain-lain. Untuk sholat yang bilangannya 4 rakaat, seperti asar, duhur, dan isya, tidak berniat untuk bermukmin lebih dari 4 hari. Boleh melaksanakan sholat qashar dengan sholat jamak, keduanya boleh digabung dan juga diringkas dalam pelaksanaan sholatnya, dengan syarat sholat duhur dengan asar, sholat maghrib dengan isya. Cara sholat qashar. Kita ambil contoh sholat qashar duhur. Yang pertama berniat sholat duhur dengan niat sholat qashar. Dan yang kedua takbiratul ihram. Maaf ini salah, maksud saya ini yang ketiga yaitu melaksanakan sholat duhur dengan cara diringkas yaitu 2 rakaat. Dan yang terakhir salam. Cara sholat jamak digabung dengan qashar. Yang pertama berniat menjamak qashar sholat duhur. Dan yang kedua takbiratul ihram. Yang ketiga sholat duhur dengan cara diringkas yaitu 2 rakaat. Dan yang keempat salam. Ingat, setelah salam pada sholat yang pertama harus langsung berdiri, tidak boleh diselangi perbuatan atau perkataan, misalnya dzikir, berdoa, bercakap-cakap, dan yang lain-lain. Dan yang kelima berdiri lagi dengan niat sholat asar, menjamak, dan qashar. Selanjutnya takbiratul ihram dan sholat asar 2 rakaat diringkas. Maksudnya sholat asar diringkas 2 rakaat. Dan yang terakhir salam. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi Anda. Dan mohon maaf bila ada perkataan yang kurang berkenan di hati Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.